Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Oke teman-teman, kali ini kita membahas soundbar lagi, khusus buat TV atau buat proyektor kalian. Yang jelas ini adalah dari Xdobo dengan tipenya Pacific. Oke, dan sayangnya soundbar ini belum resmi di Indonesia, walaupun di luar sana sudah cukup lama ya. Tapi ya teman-teman bisa belanja ini di Alibaba, dan untuk harganya sendiri memang cukup memukau, tapi saya rasa harga segitu itu sesuai dengan apa yang kita dapat. Ini karena sudah Dolby Atmos ya, True Dolby Atmos. Sistem konfigurasinya dia sudah 7.1.4, jadi banyak sekali drivernya. Subwoofernya juga nggak main-main, ukurannya 8 inch ya. Harganya 7 juta ya. Lumayan. Ditambah lagi kalau kalian beli di Alibaba mungkin ada ongkir ya, atau ongkos kirim dia sekitar 700 ribuan. Wajar sekali karena unit ini berat, ditambah juga pajak-pajak yang harus kalian siapkan sekitar 20-30%. Tergantung kalian punya NPWP atau enggaknya ya. Dan sebelum kita mengulas lebih jauh produknya, kita cek kelengkapannya dulu. Ini banyak sekali aksesoris yang kita dapatkan ya. Well, di sini kita bisa lihat ada rubber ya. Ini sebanyak 8 buah, mungkin buat dudukan pengganti subwoofernya atau soundbarnya, kita belum cek lebih jauh. Ini ada buku manual yang mana ini niat banget tebelnya. Ini jadi buku manual tertebal yang pernah dimiliki Xdobo. Ada 2 buah bracket ya, terbuat dari ABS yang bahannya lumayan kuat walaupun dari plastik ya. Ini ada kabel power. Nah, dia seperti ini, jadi kita perlu adapter lagi kalau colokan kita belum mendukung yang seperti ini. Karena memang ini murni dari Cina ya. Ini ada tambahan kabel aux juga. Oke, ada 2 kabel powernya ya. Satu buat subwoofer dan juga buat soundbarnya. Ini masih ada 2 lagi. Oke, ini buat di satelitnya ya teman-teman ya. Kalau di satelit dia bentukannya seperti ini. Oke. Ada lagi baut dan juga visernya untuk pasang di tembok. Dan terakhir ada remote-nya. Oke, nice ya, remote-nya dia cukup lengkap. Di sini kita bisa atur juga bass-nya dan juga treble-nya. Ada mode 3D-nya juga, dan tidak lupa ada equalizer. Oke, nice. Secara aksesoris ini jadi aksesoris terlengkap dari soundbar yang pernah kita review ya. Oke, kita balik lagi ke soundbarnya. Bila teman-teman perhatikan, ini di bagian soundbar bagian atas ini ada driver lagi ya. Ini ditutupi dengan mesh dari metal ya. Sementara kalau bahan keseluruhan hampir semua dari plastik, dan di bagian depannya juga ini dari mesh yang bolong-bolong juga. Warnanya ini tidak hitam ya teman-teman. Ini seperti grey titanium. Warna yang sangat-sangat menurut saya sih bagus. Karena kalau hitam itu sudah pasaran banget. Dan di bagian kiri ini ada tulisan Dolby Atmos. Ini benar-benar Dolby Atmos beneran ya. Bukan abal-abal, karena poinnya itu sudah 7.1 dan poin 4. Wajar, di sini ada speaker lagi di atasnya banyak ya. Dan di depan-depannya juga ini tidak terlihat, tapi intinya ada banyak sekali driver-drivernya ya. Dan di bagian kanan ini ada tulisan brandnya sendiri, Xdobo. Untuk tombol-tombolnya dia di bagian atas ini unik ya. Di sini ada tombol power di tengah, ada tombol mode. Ini untuk play dan pause, dan ini untuk volumenya. Oke. Untuk tombolnya juga tidak terkesan murahan. Dia bunyinya itu sangat minim. Oke. Hanya bunyi pelan saja, tidak pletak-pletek yang terkesan murahan ya. Oke. Dan bobotnya sendiri ini lumayan berat. Kalau dibanding soundbar harga 4 juta ke bawah, ini jelas kerasa berat banget. Untuk satelitnya pun nggak kalah beratnya ya. Ini seperti berisi sekali. Oke, konfigurasi belakangnya seperti ini. Ini untuk dicangkolin di tembok ya. Dan ini, oke, ada port untuk powernya sendiri dan juga untuk tombol piring ya. Oke, bagian bawah seperti ini. Masih ada bantalan karet. Jadi walaupun tidak digantung, masih bisa ditaruh di meja ya, sesuka hati kita. Beralih ke bagian belakangnya, kita bisa lihat banyak sekali portnya ya. Dan kalau dilihat dari samping, ini bisa digantung juga di tembok ya, selain bisa ditaruh di meja tentunya ya. Dan ini ada tombol switch untuk powernya, dan di bawahnya port untuk kabel powernya sendiri. Oke, dan ini
sudah mendukung HDMI out ya atau ARC, mantap. Ada HDMI juga, USB, ada AUX, coaxial dan juga optikal. Jadi secara konektivitas ini sudah sangat memadai untuk TV kita ya. Oke, nice ya teman-teman. Perpaduan antara hitam dan abu-abu seperti metal ini menambah kesan premiumnya ya. Oke, kita beralih ke subwoofernya. Ini lumayan tinggi ya, mungkin sekitar 45 cm ya keseluruhan. Dan ini ada logo X2-nya, ini bukan stiker, ini tapi tempelan, jelas terlihat premium banget. Dan kotaknya juga dia tidak mentok kotak ya, dia agak melingkar gitu dan sangat-sangat rapih ya. Ini sudah dipikirkan matang-matang, desain seperti ini. Dan kita lihat bagian belakangnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Kalau di bagian belakang subwoofer ini lebih simpel karena ini sudah wireless untuk koneksi soundbar ke subwoofernya. Di sini kita bisa lihat ada tombol power ya dan ada indikator lampunya, tombol power untuk switchnya dan juga ini kabel powernya sendiri. Oke, dan untuk keluaran anginnya dia dibikin motif-motif seperti ini, tidak polosan, sudah semestinya ya karena ini subwoofer soundbar mahal, jadi desain juga sudah harus benar-benar diperhatikan. Dan di sini juga saya tidak bisa melihat, hampir tidak bisa melihat ya antara sambungan ininya nih, bahan stikernya atau laminasinya. Terlihat ini rapih sekali. Oke. Jadi benar-benar ini bukan produk murah. Dan ini bagian bawah subwoofernya, ukurannya lumayan besar ya, 8 inch. Dan kualitasnya ini saya rasa bagus sekali, tebal untuk rubbernya. Dan kalau teman-teman perhatikan ada sedikit lem yang terlihat ya, ini tandanya benar-benar dibuat harus rapat mungkin, jangan sampai ada sedikit pun lubang yang bocor, karena itu gunanya untuk mempertahankan kualitas audio yang benar-benar ngebas banget, mumpuni tentunya ya. Oke, jadi secara kualitas bahan atau build quality ini saya nggak merasa speaker Cina ya, kayak bukan speaker X2 pada umumnya. Ini benar-benar premium. Ini kalau saya boleh sandingkan dengan speaker soundbar yang pernah kita review, baik itu LG, Nakamichi, Samsung yang pernah review, saya rasa ini yang paling niat ya. Build quality-nya bagus, bobotnya apalagi, pokoknya ini tidak terkesan murahan, benar-benar premium punya ya. Oke. Kita akan coba langsung aja set-set ya. Kita akan coba kualitas audionya. Oke, saya agak lupa di sini ada logo dari X2 sendiri, ada vision, mission dan value. Nah, ini yang paling penting, value ya. Walau mungkin teman-teman beranggapan lumayan harganya, tapi kalau untuk pecinta audio dengan setup seperti ini 7.1.4 ini memang harus dipertimbangkan. Oke, sebentar ya, kita akan set-set dulu. 2 hours later. Baik, ini semua sudah kita set ya, sudah tersambung semua, dan kita koneksikan soundbar ini dengan proyektor. Ini bukan TV ya. Nah, ini proyektornya terlihat jelas ya, dan koneksi kita melalui Bluetooth. Oke, tapi ada baiknya buat teman-teman kalau pengen dapat kualitas audio yang lebih baik, minimal itu pakai kabel optik ya, atau lebih bagus lagi pakai kabel HDMI sekalian ya. Dan tentunya kalau pakai TV juga pengoperasiannya atau cara-cara menyambungnya jelas lebih simple, lebih hemat ya. Lebih hemat ruang ya. Berbeda dengan proyektor, tapi ini kita coba langsung di proyektor biar kesan movie-nya kerasa banget ya. Karena soundbar seperti ini sudah pasti ditujukan buat pecinta movie. Oke, kita cek kualitas musik dulu.
Baik, itu tadi sedikit sampel kualitas musiknya, dan well ya, bassnya itu lembut, deep ya. Di samping itu juga detailnya fresh banget, cheese banget ya. Ya wajar, drivernya banyak. Dan sekarang kita akan coba Dolby Atmos-nya. This is Dolby Cinema. It's where the most advanced cinematic technology you've ever experienced begins. This is Dolby Atmos. The number of speakers around you no longer matters, because this is the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels to moving around you with pinpoint accuracy. Whether the soundscape sits the mood of the scene, or captures the full extent of nature's fury. Choose to accept. For every life you tried to save, you gambled millions more. And now the fate of every living soul on earth is your responsibility. That's the pattern, isn't it? Welcome to the Continental. Eve Macaro and the Roscaroma. What a pleasure to see you again. You have no idea what you just walked into. Is that Bucky? Oh, it's a Winter Soldier. Yeah, he's so cool. That's not good. Whatever this is, Cap, be careful. What do we know? There were 5 shooters. This was a coordinated terrorist attack, sir. I was a wartime general. Now I'm a wartime president. Your inner circle's been compromised. Let me fix it. Watch yourself. You're not Steve Rogers. You're right. I'm not. Wait for it.
Oke, baik, jadi teman-teman, segitu ya sedikit tes sampel kualitas Dolby Atmos-nya dan juga movie trailernya. Dan well, memang harga di sini tidak kecil bagi sebagian orang, tapi apa yang kita bayar itu apa yang kita dapatkan. Jelas ada harga, ada kualitas ya. Dan di samping bassnya yang deep ya, yang benar-benar boom, tapi dia juga tidak menutup detail-detail seperti vokal dan juga midnya. Tetap terdengar jelas ya. Dan bila teman-teman tidak mendengar keseluruhan audio yang di video itu wajar. Karena apa yang kita dengar langsung dan teman-teman dengar di video itu jelas berbeda, jauh berbeda ya. Yang kita rasakan di sini itu terdengar antara speaker satu, speaker kiri dan satelitnya itu berpindah-pindah. Dan alangkah lebih kerasanya lagi itu bila mana satelitnya itu dipindahkan di bagian belakang. Itu biasanya kalau set bioskop ya, bioskop rumah itu satelitnya itu berada di belakang sofa ya, biar terasa lebih kualitas audio 360 derajatnya ya. Kalau yang di depan semua ini memang rasanya nanggung, kurang ya, karena keterbatasan space kita. Yang intinya, bila mana teman-teman sudah ingin memiliki audio rumahan ya, yang mumpuni, bisa buat musik dan juga movie, apalagi kualitas Dolby Atmos, ini salah satu pertimbangan buat teman-teman. Saya jamin teman-teman gak akan rugi bila meminang speaker ini. Ini tadi kita tidak set ya untuk kualitas bassnya, equalizer dan juga 3D-nya. Ini defaultnya aja sudah sangat enak. Bila mana kurang ngebass, tinggal ditambah bassnya lagi aja. Oke, mungkin sampai di sini aja teman-teman review kita ya. Mungkin ada salah-salah dari kita juga, mohon maaf. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.